Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Ayah Bunda, gimana kabarnya hari ini? Semoga Ayah Bunda dalam keadaan sehat dan tetap semangat dalam membersamai putra-putri salih-salihannya. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini saya akan menjawab pertanyaan yang masuk di kolom komentar dari seorang ayah yang bertanya tentang gimana sih cara meningkatkan konsentrasi anak. Baik, selama beberapa menit ke depan kita akan membahas beberapa poin penting sebagai berikut. Yang pertama, apa pengertian konsentrasi anak? Yang kedua, mengapa konsentrasi itu penting khususnya bagi anak kita? Yang ketiga, bagaimana sih cara yang bisa kita ikhtiarkan untuk meningkatkan atau memperpanjang konsentrasi anak kita? Tanpa berlama-lama lagi, mari kita bahas poin yang pertama. Apa pengertian konsentrasi anak? Konsentrasi anak merujuk pada kemampuan seorang anak untuk fokus atau memperhatikan sesuatu dalam jangka waktu tertentu tanpa terganggu oleh hal-hal lain. Poin yang kedua, konsentrasi anak mengapa menjadi satu hal yang sangat penting? Nah, konsentrasi sangat penting bagi anak karena memiliki peran yang besar dalam proses belajar dan perkembangan mereka. Berikut beberapa alasan mengapa konsentrasi penting bagi anak. Pertama, meningkatkan kemampuan belajar. Dengan konsentrasi yang baik, anak dapat fokus dalam memahami materi pelajaran sehingga mereka bisa belajar lebih efektif dan menyerap informasi dengan lebih baik. Kedua, mengembangkan keterampilan. Konsentrasi memungkinkan anak untuk menyelesaikan tugas atau kegiatan dengan lebih baik seperti membaca, menulis, atau melakukan pekerjaan rumah. Ketiga, meningkatkan kemandirian. Anak yang terlatih dalam berkonsentrasi cenderung bisa mengerjakan tugas secara mandiri tanpa terlalu banyak tergantung kepada bantuan orang lain. Yang keempat, meningkatkan kreativitas dan pemecahan masalah. Ketika anak fokus, mereka lebih mudah berpikir kritis, mencari solusi, dan menjadi lebih kreatif dalam menghadapi tantangan. Yang kelima, mengatur emosi dan perilaku. Konsentrasi juga membantu anak mengendalikan impuls dan emosi mereka karena mereka belajar untuk menahan gangguan dan tetap fokus pada aktivitas yang sedang dikerjakan. Yang keenam, membangun kepercayaan diri. Anak yang mampu fokus pada kegiatan dan menyelesaikannya dengan baik merasa lebih percaya diri dengan kemampuan mereka. Dengan demikian, konsentrasi adalah dasar yang penting untuk perkembangan akademik, sosial, dan juga emosional anak. Poin yang ketiga yang merupakan poin terpenting dalam pembahasan kita hari ini adalah bagaimana sih kita sebagai orang tua bisa berikhtiar untuk meningkatkan atau memperpanjang konsentrasi anak-anak kita. Meningkatkan konsentrasi anak dapat dilakukan melalui berbagai cara yang melibatkan latihan mental, lingkungan yang mendukung, serta kebiasaan yang sehat. Berikut beberapa cara yang dapat ayah bunda lakukan untuk membantu meningkatkan konsentrasi anak. Yang pertama, menciptakan lingkungan yang tenang. Pastikan anak-anak belajar atau melakukan aktivitas di tempat yang tenang ya ayah bunda. Minim gangguan dan nyaman. Hindari kebisingan atau pengaruh luar seperti televisi ataupun gadget yang bisa mengalihkan perhatian anak. Yang kedua, menetapkan rutinitas yang konsisten. Anak akan lebih mudah fokus jika mereka memiliki rutinitas harian yang jelas, seperti kapan mereka
waktunya belajar, kapan waktunya bermain, kapan waktunya makan, kapan waktunya tidur. Nah, rutinitas yang seperti itu yang kita desain secara konsisten itu akan membantu anak merasa lebih terorganisir dan mengurangi rasa kebingungan pada anak, sehingga bisa membantu meningkatkan konsentrasi anak. Jadi mereka tahu nih, oh sekarang saya waktunya belajar. Nah, berarti fokus mereka adalah belajar, sudah tidak lagi bermain. Tapi kalau misalkan kita tidak mendesain rutinitas mereka secara konsisten, ada kalanya mereka masih ingin bermain, fokusnya masih pada permainan, sehingga tidak bisa konsentrasi pada saat mereka belajar. Bisa dipahami ya maksudnya ya. Jadi kalau anak itu gak tahu, oh ini waktunya main, ini waktunya belajar, mereka akan rancu sendiri, bingung sendiri. Sehingga ketika kita ajak belajar, mereka gak bisa konsentrasi karena pikirannya masih ingin main. Gitu ya Bunda. Yang ketiga, pemberian waktu untuk istirahat. Nah, jangan biarkan anak-anak itu terlalu lama berkonsentrasi pada satu kegiatan ya Ayah Bunda. Berikan waktu mereka untuk istirahat singkat. Misalkan seperti istirahat 15 menit atau 20 menit untuk menghindari kelelahan mental. Nah, ini akan membantu mereka kembali fokus setelah beristirahat. Yang keempat, membuat tugas itu terasa menarik. Jadi Ayah Bunda bisa menggunakan alat bantu saat menemani Ananda belajar. Alat bantu atau seperti gambar gitu, gambar atau permainan edukatif gitu loh, sehingga anak itu tidak merasa aktivitas belajar itu membosankan, tapi mereka akan senang dan tertarik untuk mempelajarinya karena Ayah Bunda mendesainnya dengan sangat baik. Yang kelima, latihan fokus dengan permainan. Ada banyak permainan yang bisa membantu meningkatkan kemampuan konsentrasi anak ya Ayah Bunda. Nah, berikut adalah beberapa contoh permainan yang efektif dalam meningkatkan konsentrasi anak. Yang pertama adalah bermain puzzle. Puzzle membutuhkan perhatian dan keterampilan untuk menyusun potongan-potongan gambar menjadi satu kesatuan. Nah, ini akan membantu anak melatih fokus dan juga kesabaran. Permainan yang kedua yaitu permainan memori. Misalkan menggunakan memory card. Permainan ini mengharuskan anak untuk mengingat letak kartu yang terbalik. Anak harus fokus untuk menemukan pasangan kartu yang sama, yang membantu melatih daya ingat dan konsentrasi. Permainan selanjutnya yang bisa membantu Ananda untuk berlatih fokus adalah Lego atau blok bangunan. Permainan Lego atau blok bangunan bisa mengajak anak untuk fokus pada konsentrasi dan detail, serta merangsang kreativitas mereka. Yang selanjutnya yaitu bermain labirin. Nah, permainan labirin mengajak anak untuk berpikir kritis dan fokus pada jalur yang benar agar bisa keluar dari labirin. Yang kelima, permainan menyusun urutan. Nah, anak diminta untuk menyusun gambar atau menyusun angka atau kata-kata dalam urutan yang benar. Ini akan mengajak anak untuk fokus pada urutan dan meningkatkan daya ingat mereka. Permainan yang selanjutnya ada catur, ada permain balok, dan permainan find the different atau menemukan sesuatu yang beda. Permainan menemukan sesuatu yang beda ini membuat anak itu mencari perbedaan antara dua gambar yang terlihat serupa, dan ini dapat meningkatkan kemampuan observasi serta fokus anak. Yang satu lagi juga bisa Ayah Bunda jadikan referensi adalah bermain dengan kertas origami. Aktivitas seperti melipat kertas untuk membuat origami membantu anak untuk memperhatikan setiap detail instruksi dan bekerja dengan hati-hati untuk mencapai sesuatu yang tepat begitu. Ini juga bisa melatih meningkatkan konsentrasi anak. Dengan permainan-permainan ini, anak bisa belajar sambil melatih kemampuan konsentrasi secara menyenangkan. Cara selanjutnya yang bisa Ayah Bunda ikhtiarkan dalam membantu meningkatkan konsentrasi Ananda adalah memberikan pujian dan dukungan positif.
Berikanlah pujian atau penghargaan ketika anak ayah bunda menunjukkan kemampuan konsentrasi yang baik. Ini akan memotivasi mereka untuk terus berusaha dan meningkatkan fokus. Selanjutnya, menjaga kesehatan fisik mereka. Asupan makanan bergizi, tidur yang cukup, dan olahraga dapat meningkatkan fungsi otak dan energi anak ya bunda. Pastikan anak mendapatkan nutrisi yang baik, tidur yang cukup, dan beraktivitas fisik secara teratur. Karena generasi saat ini adalah generasi yang mager ya, malas gerak. Jadi ayah bunda harus mengikhtiarkan bahwa Ananda itu setiap hari harus ada olahraga ringan. Meskipun hanya sekedar misalkan jalan, keliling gang gitu, atau bermain sepeda berapa menit gitu, usahakan selalu ada aktivitas bergerak untuk Ananda atau aktivitas fisik gitu. Selanjutnya, membagi tugas menjadi bagian kecil. Jika tugas yang diberikan terasa berat atau panjang misalkan, maka bantu anak dengan membaginya menjadi beberapa bagian kecil ya bunda. Ini membuat tugas lebih mudah dikelola dan membantu anak untuk tetap fokus pada satu hal dalam waktu tertentu. Jadi kalau misalkan tugasnya banyak bisa dibagi-bagi. Misalkan pertama kita kerjakan 5 soal dulu, habis itu kasih break, kasih istirahat. Terus soal ke-6 dan seterusnya kita kerjakan setelah istirahat. Seperti itu ya bunda. Dengan menerapkan cara-cara ini secara konsisten, insya Allah anak dapat meningkatkan kemampuan konsentrasinya dan mengembangkan kebiasaan yang mendukung perkembangan akademik juga emosional anak. Demikian ya ayah bunda, sharing saya pada kesempatan hari ini. Semoga apa yang saya sampaikan menjadi bermanfaat untuk saya khususnya, juga untuk ayah bunda pada umumnya. Jika ada yang ingin ayah bunda sampaikan atau ada pertanyaan yang mau saya bahas di video selanjutnya, silakan ayah bunda tinggalkan pertanyaan itu di kolom komentar. Dan jika video ini ayah bunda rasa bermanfaat, jangan lupa share sehingga banyak ayah bunda yang lain bisa mendapatkan manfaat yang sama dari video ini. Terima kasih dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.